Ashanti geram, tanah warisan ayahnya diserobot mafia tanah. Kita udah hampir setahun kan komunikasi terus gitu. Jadi kalau beliau bilang ya gimana kelamaan komunikasinya ya dijual aja, ya mana bisa kayak gitu sih. Orang kita lagi cari jalan keluar yang cari win-win solution ibaratnya. Jadi kalau main jual aja kan namanya zolim. Jadi saya pasti dia berpikir kita akan diem gitu. Ashanti tak kuasa menahan emosi. Tanah warisan mendiang ayahnya habis diserobot mafia tanah. Ya, meski istri anak Hermansyah itu tak mau menyebut di mana dan seberapa luas tanah warisan miliknya yang hilang, Ashanti belak-belakan akan memperjuangkan haknya sampai titik darah penghabisan. Insya Allah aku akan terus berusaha untuk mendapatkan kembali karena memang itu hak kita dan ayahku ngasih itu sebagai warisan ke anak-anaknya. Jadi kita akan memperjuangkan sampai kapanpun gitu. Namun perjuangan Ashanti merebut kembali tanah warisan cukup terjal. Pasalnya, tanah yang dulu dibeli mendiang ayah tercinta sudah berganti kepemilikan dan sudah dijual ke beberapa pihak. Apalagi saat ini sudah mulai digarap untuk perumahan. Mereka jadi udah dijual lagi gitu kan, dijual lagi ke orang lain dan orang lainnya lagi membuat udah bikin jalan, udah di iniin untuk bikin kayaknya dia mau bikin perumahan ya. Jadi bayangkan tuh mau bikin perumahan di tanah yang masih sengketa sih menurut aku keterlaluan ya. Ya, meski rumit lantaran tanah warisannya sudah berganti banyak kepemilikan, Ashanti tak sedikit pun gentar menghadapi permainan licik mafia tanah. Lantas benarkah setelah setahun berjuang melawan mafia tanah, Ashanti sempat mengalami teror? Nggak mau ngomong ke sana ya, aku orangnya tipe yang nggak mau, kalau memang nggak sesuai dengan kita nggak mau mengira-ngira atau menyangka-nyangka atau bernegatif thinking gitu. Intinya aku mau menyelesaikan yang memang permasalahannya aja, jadi nggak mau berpikir nggak ada teror meneror gitu, nggak ada. Jujur ini murni memang permasalahan beberapa belah pihak tentang mafia tanah ini aja. Nita Gunawan sudah cantik masih oplas. Kurang apa sih? Kurang bersyukur. Gara-gara bobotnya turun 11 kilo, artis Nita Gunawan melakukan operasi plastik ke Korea. Diam-diam artis asal Kudus, Jawa Timur itu Desember lalu terbang ke negeri gingseng khusus untuk menjalani rangkaian perawatan kecantikan pada wajahnya. Itu dilakukan lantaran ia merasa wajahnya terlalu tirus akibat berat badannya yang turun drastis. Memang aku kemarin habis melakukan perawatan, yang pasti bukan merubah wajah. Karena memang aku kan kemarin turun 11 kilo, jadi kempot semua di dahi, pelipisnya kempot, terus tulangnya juga kempot gitu. Masih sedikit orang Indonesia yang tahu tentang fat graft. Sebenarnya fat graft itu lebih aman daripada filler. Ya, metode fat graft atau transfer lemak dipilih Nita karena metode ini dianggap paling aman baginya. Apalagi sebelumnya ia juga pernah melakukan fat graft dan tidak menimbulkan efek samping sama sekali. Tak heran jika kemudian ia kembali melakukan fat graft kedua kalinya agar wajahnya nampak lebih muda, walaupun ia harus merogoh kantong yang tak sedikit. Tahun 2023 juga aku udah pernah fat graft, cuman nggak banyak orang tahu. Terbukti hilang kan? Ya karena kita pakai lemak kita sendiri, bukan filler yang benda asing. Ya lumayan lah, masih bisa lah lumayan. Keputusan Nita melakukan fat graft tentu menuai reaksi dari warganet.
banyak netizen yang menyayangkan tindakan operasi yang dilakukan Nita. Mereka menilai wajah Nita sudah cantik alami. Hanya saja Nita kurang lebih bersyukur. Sementara itu mengenai bobot tubuhnya yang turun hingga 11 kilo, Nita menuturkan jika itu dilakukan demi tuntutan pekerjaan. Mau tak mau, ia berusaha keras menurunkan bobot tubuhnya seringan mungkin dengan menjalani diet yang ketat. Karena kan diseling, biar nggak sakit juga. Karena kan terbangnya itu ada yang sampai kayak terbang Superman, itu kakinya kan manjat ke tali belakang. Jadi aku pengen nggak terlalu berat aja. Intermittent fasting, 6 jam makan, seterusnya aku nggak makan. Bukan berarti kita nggak boleh memasukkan apa, kopi boleh, tapi kopi hitam tanpa gula. Air putih boleh, olahraga seminggu 2 kali. Lebih sehat aja, nggak gampang sakit, terus aku merasa pakai baju apa aja enak. Selfie Kitty punya pasangan baru, mantan suami baik-baik saja. Usai resmi menjanda, Selfie Kitty gercep punya gandengan baru. Ya, setahun sudah berpisah dari mantan suaminya, Rangga Ilham Suseno, yang resmi bercerai pada awal tahun 2024 lalu. Selfie tak ingin berlama-lama menyendiri. Ia pun mengungkap kini telah memiliki tambatan hati baru. Ya kalau membuka hati mah udah pasti, namanya juga kita hidup sendiri kagak enak, asli. Cuman kan aku mikir kayak, ya sambil jalanin aja lah gitu kan, toh juga nggak yang terlalu buru-buru banget. Aku masih menikmati masa kesendirianku, pelan-pelan lah kalau itu proses. Tidak menjadikan nomor 1 untuk jodoh atau nikah lagi, nantilah. Nggak ingin gagal kedua kali, Selfie lebih berhati-hati untuk membuat keputusan menikah lagi. Karena saat ini fokusnya hanya pada putra sematawayangnya, Abizar Kavin Suseno. Hubungan dengan sang mantan pun terjalin baik, dengan secara bergantian mengantar Abizar sekolah. Bukan selektif sih, mungkin ya lebih hati-hati lah. Maksudnya harus tahu dulu dia atau siapapun nanti gimana sama aku, sama anak aku gimana. Sekarang tuh lebih berat sih. Aku kan udah punya anak nih, belum tentu kan mungkin dia yang nerima orang tuanya gimana. Kalau cuma sayang sama akunya dong kan buat apa? Aku kan sekarang udah punya anak, jadi harus sayang juga sama anak aku gitu. Meski begitu bukan berarti Selfie tak ingin kembali menikah. Selfie tak menutup diri andai jalan takdir menginginkan kembali berumah tangga. Dan gak disangka, ternyata putranya juga sudah dikenalkan pada sosok pria baru itu. Bahkan sang mantan mendukung Selfie miliki kekasih baru. Ya kayaknya dia juga udah tahu lah papahnya juga. Karena aku tuh pinter banget, anakku tuh cerdas. Jadi kayak kadang misalkan kalau lagi telepon dia suka kadang nanya gitu. Tapi udah biasa aja sih, Rangga juga udah yang kalau akunya udah punya someone itu biasa aja sih.